Puji Tuhan, dengan kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan menyembah Allah yang hidup, Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Allah satu-satunya yang layak untuk terima pujian dan penghormatan dari kita. Mari siapkan hati kita, siapkan keberadaan kita untuk kita hampiri Tuhan. Nyanyikan pujian ini bersama. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Haleluya. Adil dan benarlah jalanmu. Haleluya. Engkau Raja segala raja Tuhan. Raja segala bangsa. Dan benarlah jalanmu Tuhan. Jalanmu Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia namamu, layaklah segala bangsa untuk sujud kepadamu. Katakan lagi, besar dan ajaiblah karya Tuhan. Betapa adil dan benarlah setiap jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Engkau Allah segala bangsa Tuhan. Segala bangsa yang maha kuasa. Kami yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu. Hari ini kami boleh lagi untuk beribadah kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati anugerah Tuhan yang masih Tuhan limpahkan, yang masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau siapkan kehidupan kami, hati kami, seluruh hidup kami persembahkan di mezbah-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menerima setiap pujian kami, setiap penyembahan kami. Pujian yang
pujian syukur yang kami naikkan dari hati kami Tuhan. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang dimuliakan di tempat ini. Dan kami rindu merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Kami bersyukur buat karya Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang heran dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau beribadah Tuhan, Tuhan sertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biar Engkau saja yang hadir di tengah kami. Ini yang menjadi doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, Allah yang menguatkan setiap kehidupan kita, Allah yang menyembuhkan setiap sakit kita, Allah yang menghiburkan setiap hati kita. Mari nyanyikan pujian ini. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan, bernyanyilah dan bersuka. Haleluya. serta bersuka menaikkan syukur pada Tuhan. Dia hapuskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Baiklah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan, bernyanyilah serta bersuka menaikkan syukur pada Tuhan. Yesus yang hapuskan setiap dosa kita, Yesus yang memberikan kita kesembuhan. Haleluya. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Haleluya. Mari nyanyikan lagi. Bernyanyilah serta bersuka. Bernyanyilah serta bersuka menaikkan syukur pada Tuhan. Dia hapuskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Mari semua
pujian semua kan terlepas. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Haleluya. Bilur Darah dan bilur Yesus menyembuhkan setiap penyakit kita. Nyanyi dengan sukacita, nyanyi dengan ucapan syukur, karena kasih Yesus sungguh indah. Haleluya. kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Haleluya. Menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Katakan, yang lemah Yesus kuatkan. Haleluya. Yang sakit Dia sembuhkan. Amin. Yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Lagi, yang lemah Dia kuatkan. Amin. Dia kuatkan, Haleluya. yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Kasih Yesus indah, tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haruslah kita ingat untuk selalu bersyukur, memberikan pujian syukur kita, memberikan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Dia yang sudah selamatkan hidup kita, Dia yang sudah sembuhkan setiap sakit penyakit kita, Dia yang sudah pulihkan seluruh kehidupan kita. Biarlah setiap pujian dan syukur kita tetap naikkan hanya bagi Dia. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Naikkan pujian ini bersama. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih.
segala hormat, segala kemuliaan, biarlah kita persembahkan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Hanya layak bagimu, ku sembah Yesus seumur hidupku. Biarlah seluruh pujian penyembahan kita hanya kita naikkan bagi Tuhan, Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kami berterima kasih hanya kepadamu Tuhan. Glory, haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Glory, glory, Hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Semua hormat layak bagimu Tuhan. Kami mau sembah Tuhan. Kami mau muliakan Tuhan. Haleluya. hidupku. Segala pujian, syukur hanya bagi Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya layak bagi Yesus. Amin Tuhan. Hanya layak bagimu, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus. Ku sembah Haleluya. Yesus seumur hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita dengar lagi kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itulah yang akan menguatkan setiap langkah percaya kita kepada Allah yang besar itu. Allah yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dan percayalah, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi persoalan kita, dengan iman percaya kita kepada Tuhan, Dia yang akan selalu membuat kita menjadi seorang pemenang. Haleluya. Nyanyikan pujian ini bersama. Ku hidup karena percaya, karena Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia. Haleluya. Berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, aku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Amin.
meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kembali kita nyanyikan pujian ini dengan iman kita kepada Tuhan. Karena hidup kita hanya karena percaya kepada Tuhan. Amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang besar itu. Haleluya. Kami punya Engkau Tuhan. Kami punya Allah yang besar dalam hidup kami. Amin Tuhan. Haleluya. Menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Engkau berjanji Tuhan. Engkau menggenapi setiap janji-janji-Mu. Glory, haleluya. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang besar dalam hidup kami. Kami akan menang dalam setiap persoalan pergumulan kami. Amin. Karena kami punya Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat. Imanku Amin Tuhan. bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, sungguh besarlah Engkau Allah kami. Tiada Allah yang seperti Engkau dan sungguh kami mempercayainya ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan kami menyadari bahwa hanya Engkau yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Betapa lemah dan terbatasnya kami, tapi kami tahu di dalam Engkau kami terus dikuatkan. Engkau sendiri yang selalu menopang hidup kami. Nah itu biarlah kiranya Tuhan hati kami mau terarah kepada Engkau selalu ya Tuhan. Biarlah kiranya setiap pujian
pujian penyembahan yang kami sudah naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya sungguh firman Tuhan diperdengarkan, maka iman yang di dalam kami pun boleh dikuatkan ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami juga mau mempersiapkan di seluruh kehidupan kami untuk menjadi satu dengan Tuhan Yesus sendiri melalui perjamuan Tuhan yang ada. Karena itu biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami, teruslah berkarya dengan luar biasa tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya kami semua akan dikuatkan, kami semua akan dihiburkan, kami semua Tuhan akan mendapatkan sukacita yang kekal di dalam Engkau. Inilah kami Tuhan, umat-umat-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan lagi pada pagi hari ini untuk menikmati berkat Tuhan, baik melalui firman pujian dan juga tentunya firman Tuhan. Firman Tuhan mempunyai tema hati-hati, jangan lupa Tuhan. Kita melihat itu di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-12, kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-12, di mana dikatakan, Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan rumah perbudakan. Di sini adalah perkataan daripada Musa kepada bangsa Israel, dan ini merupakan pesan-pesan Musa terakhir, di mana tidak lama lagi kemudian bangsa Israel akan masuk di dalam tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan bagi mereka. Dan kita tahu bahwa kitab Ulangan merupakan satu kitab yang menuliskan tentang hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya dengan bangsa Israel yang kemudian diceritakan kembali oleh Musa, sehingga disebutnya kitab Ulangan. Dengan kata lain adalah pengulangan daripada janji-janji itu atau dari hukum-hukum yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel. Karena kita mengerti semua bahwa Musa tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan. Dia sudah membuat kesalahan sehingga dia tidak akan masuk tanah perjanjian. Sebab itu dia tinggalkan pesan-pesan kepada umat yang pada waktu itu pun kita tahu bahwa orang umat yang pada waktu mereka keluar dari Mesir mengadakan perjalanan selama di padang gurun ini, mereka pun tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu karena sudah banyak hal yang mereka lakukan yang salah di hadapan Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh dan sebagainya. Yang akan masuk di dalam tanah perjanjian adalah anak-anak mereka yang lahir di sementara mereka dalam perjalanan di padang gurun itu. Mereka itu yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian bersama dengan Yosua dan Kaleb sebagai pimpinan mereka. Nah, di dalam kitab ini lalu diingatkanlah kembali supaya juga dimengerti oleh mereka yang akan nanti masuk di dalam tanah perjanjian, mengingat perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu ada janji-janji Allah, adanya hukum-hukum yang Allah berikan yang kita kenal dengan hukum Taurat, ada berkat dan kutuk yang disediakan Tuhan bagi berkat kalau tentunya mereka lakukan hal yang baik, dan kutuk untuk hal-hal yang mereka lakukan dan yang lakukan hal-hal yang tidak baik.
Ada semua tercatat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan kita melihat di situ bahwa Tuhan berikan ini supaya akan diingatkan kepada mereka yang akan masuk di dalam tanah perjanjian Kanaan ini. Karena mereka belum alami, sehingga mereka akan nanti alami dan tahu apa yang mereka boleh kerjakan dan apa yang mereka tidak boleh kerjakan. Nah, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ini, kalau kita telusuri kitab ini, maka dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, di sana Musa katakan kepada orang Israel bahwa mereka memerlukan kasih Allah. Mereka akan nanti masuk dalam tanah perjanjian. Mereka perlu kasih Allah karena di dalam kasih Allah, di sana mereka diajar untuk berpegang dan lakukan firman Allah. Itulah kasih. Kasih Allah adalah di mana kita berpegang dan kita lakukan perintah-perintah Allah. Dan kemudian dikatakan kepada orang-orang tua untuk diajarkan kepada anak-anak mereka semua perjanjian-perjanjian Allah dan perintah-perintah Allah itu, supaya anak-anak ini pun mengerti apa yang mereka harus lakukan nantinya di kemudian hari di tanah perjanjian itu. Nah, kemudian kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-10 sampai 11, nah saya tidak bisa berikan ayat satu persatu, jadi kita ambil rangkuman yang perlu diketahui. Ayat 10 dan ayat 11, di sana dikatakan kalau mereka masuk di tanah perjanjian, di sana ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Dan memang kita lihat bahwa janji-janji ini sudah diberikan mula-mula kepada Musa. Bahwa mereka akan masuk tanah perjanjian, tanah yang diberkati dengan madu dan susu. Jadi satu tempat yang mana mereka alami berkat. Kalau saudara kemudian melihat di dalam Alkitab, dalam kitab Ulangan, ke dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 8, dan Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 10. Di sana saudara bisa baca bahwa umat Tuhan akan diberkati di tanah perjanjian. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan itu tetap bagi kita sekarang ini yang bukan orang Israel secara jasmani, tetapi surat Roma berkata secara rohani, kita adalah Yahudi rohani. Kalau kita ada di tanah perjanjian, kita akan diberkati oleh Tuhan. Apa artinya? Tanah perjanjian adalah tanah yang dijanjikan Tuhan bagi umatnya untuk mereka kemudian tinggal di sana. Dan mereka akan diberkati. Saudara-saudara, kita juga ada bersama-sama sebagai satu kaum yang besar, sidang jemaat yang besar seperti bangsa Israel. Kita berhimpun bersama-sama, di mana di dalam perhimpunan kita seperti pada bangsa Israel, kalau mereka sudah ada di tanah perjanjian, maka Tuhan akan berkati mereka. Nah, kita ini juga dijanjikan firman Allah kalau kita berhimpun bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Kehadiran Tuhan ada. Bahkan kita akan juga mengalami berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita. Jadi ibadah-ibadah kita, di mana tentunya kita berhimpun bersama-sama, ya, sebagai keluarga besar, sebagai satu ruangan, sebagai umat yang banyak bersama-sama, maka kita juga akan diberkati kepada Tuhan. Karena itu sudah janji Tuhan. Tuhan akan berkati. Sebab itu janganlah kita menyia-nyiakan waktu di mana Tuhan berikan kepada kita untuk ada di, saya boleh katakan tanah perjanjian, di mana kita nikmati segala berkat-berkat ilahi, yaitu dalam rumah Tuhan dan melihat berkat-berkat daripada Tuhan. Lalu saya sampai saja kepada ayat yang ke-12 tadi, yaitu dikatakan supaya kita kemudian berhati-hati. Supaya dikatakan berhati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Hati-hati di sini maksudnya hati-hati adalah jangan hilang dari ingatan kita. Jadi itu harus tetap ada di dalam ingatan kita. Apa yang harus diingat? Yaitu jangan sampai
kita lupa Tuhan. Jadi ini harus ada di dalam ingatan kita supaya kita tidak lupa Tuhan. Apa kira-kiranya itu? Nah, kalau kita tahu bahwa firman Allah katakan bahwa kita jangan lupa kepada firman Allah. Karena dikatakan jangan lupa Tuhan Allahmu. Allah adalah firman. Jadi jangan sampai kita umat Tuhan yang ingin menikmati berkat-berkat ilahi. Satu hal dikatakan hati-hati. Jangan sampai kita lupa. Supaya itu tetap ada dalam ingatan kita. Yaitu apa? Yaitu firman Allah yang kemudian firman itu kita terima, kita dengar, bahkan kita baca firman Allah dalam kehidupan kita, kita renungkan firman Allah. Dan jadi kita baca lalu kita mulai merenungkan. Mazmur 1 katakan kita renungkan. Kita masukkan di dalam hati dan pikiran kita. Lalu kita lakukan firman Allah. Itu akan membuat kita tidak akan lupa. Karena itu nantinya akan menjadi gaya hidup atau lifestyle kita. Ya, gaya hidup kita. Karena firman itu sudah menjadi kehidupan kita. Dan tentu kalau firman Allah itu menjadi kehidupan kita, kita tidak akan lupa akan Tuhan. Ayat yang ke-13 dan sampai kepada ayat yang ke-25, kalau kita ikuti kemudian di sana dikatakan bahwa umat Israel yang ada di tanah perjanjian itu harus hidup dalam takut akan Allah. Itu kita baca di dalam ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Hidup takut akan Allah berarti kita hormati Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan sebagai manusia, bukan sebagai sesuatu yang lain, tetapi dialah Allah dan Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kalau kemudian kita melihat di dalam pasal yang ke-8, di sana juga kita membaca lagi bahwa ditekankan lagi kepada bangsa Israel bahwa mereka jangan sampai lupakan Tuhan. Itu kita bisa baca mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Saudara bisa membaca bahwa jangan lupa Tuhan. Kalau kita sudah melihat Tuhan memberkati kehidupan ini, karena memang kita ada sudah di tanah perjanjian, jangan lupa Tuhan, karena kalau kita lupa Tuhan, kemungkinan saja kita menjadi orang-orang yang sombong, karena kita mulai anggap bahwa segala sesuatu bukan dari Tuhan, tetapi dari kekuasaan atau kemampuan, kesanggupan kita sendiri, sehingga kita lupa Tuhan. Dan akibatnya, di dalam ayat-ayat itu berkata, tentunya kita akan binasa kalau kita kemudian lupakan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah dikeluarkan dari tanah Mesir, dari perhambaan dosa dan musuh, dan kita kemudian diberikan kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat ilahi. Saya mau memberikan kepada saudara pada saat ini beberapa contoh dalam Alkitab yang menunjukkan sebabnya orang kemudian bisa lupa Tuhan. Kalau kita melihat dalam Alkitab, dalam kitab Daniel pasal 4 ayat yang ke-28 sampai 33. Saudara membaca tentang Nebukadnezar Raja Babil, itu adalah seorang raja yang mempunyai kekuasaan. Dan pada satu waktu, kalau kita baca ayat-ayat yang tadi disebutkan dalam pasal 4 itu, dia sampai dapat menghasilkan banyak hal atas apa yang dia lakukan. Dengan kata lain, dia kemudian menjadi sombong atas segala pencapaian yang dia dapat adakan, yang tentunya menjadi
prestasi yang baik bagi hidupnya untuk membuat dia kemudian dipuji dan dihormati manusia. Antara lain kita tahu dia membuat patung emas. Bahkan Alkitab pun berkata dia buat banyak patung-patung emas. Dan juga menurut sejarah bahwa dia juga yang sudah mengadakan adanya taman gantung, dikatakan yang merupakan satu dari 7 keajaiban dunia. Dia capaikan hal-hal sukses ini dalam apa segala usahanya. Ini membuat kemudian dia menjadi sombong. Dan dalam kesombongannya kita mengerti bahwa Allah kemudian merendahkan dia sama sekali. Kita baca dalam ayat-ayat itu, Tuhan jadikan dia seperti binatang, lembu yang makan rumput untuk beberapa saat. 7 masa dikatakan dia harus hidup dalam keadaan demikian. Seperti bukan sebagai manusia. Tetapi Tuhan adalah Tuhan penuh kemurahan. Sesudah masa itu, Alkitab katakan, lalu dia kembali kepada keadaannya yang semula, di mana kembali dia mulai melihat segala sesuatu yang dia lakukan itu, bahwa kalau kemudian dia sudah ada dalam keadaan seperti lembu itu atau seperti binatang itu, maka dikatakan dia kemudian Nebukadnezar ini datang kepada kesadaran, sadar akan dirinya. Dan dia mulai melihat bahwa apa yang dia sudah lakukan, yang kemudian kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-37 sebagai akhir daripada catatan tentang Nebukadnezar ini, dikatakan lalu dia mulai membesarkan kebesaran daripada Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Jadi saudara lihat bahwa orang bisa lupa Tuhan. Mengapa? Karena dia rasa dia dapat mencapai apa yang dia inginkan. Berhasil. Jadikan dia kemudian sombong dan menganggap bahwa adalah karena kekuatannya sendiri. Bukan Allah. Tidak heran kalau kemudian akan direndahkan. Nah, itu firman Allah kan. Kalau kita sombong di hadapan Allah, jangan sampai Allah merendahkan kita begitu rendah. Bukan lagi seperti manusia, tapi sebagai binatang. Tapi kemurahan Tuhan, kalau kemudian Tuhan angkat dia kembali dan dia menyadari kesalahannya. Dan dia kemudian membesarkan Allah yang kita sembah sebagai Tuhan. Dalam kitab Hakim-Hakim, pasal 16, ayat 15 sampai 20. Saya ambil ayat-ayat ini, saudara bisa baca tentunya seluruh pasal-pasal itu. Simson, sebagai seorang sihir Allah yang Tuhan mau pakai di antara umatnya untuk melawan musuh-musuhnya, termasuk bangsa Filistin yang seringkali menjadi musuh daripada bangsa Israel. Simson ini menjadi orang yang kemudian bangga terhadap kekuatan fisiknya. Dia begitu kuat dan kita tahu semua dari Alkitab. Kalau saudara baca dalam ayat yang ke-37, di sana saudara bisa baca bahwa kalau kemudian Delila ingin tahu kenapa kok dia bisa begitu kuat. Dia tanya, di mana letak kekuatannya, dari mana letaknya kekuatannya. Akhirnya dia nyatakan sehingga kemudian dia terjebak. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang sangat lemah. Tidak mempunyai kekuatan lagi. Dan kita tahu semua dalam ceritanya firman Allah. Dalam ayat yang ke-28 dari Hakim-Hakim pasal 16 dikatakan dia ingat Tuhan. Dan pada waktu dia kata, Tuhan ingat aku. Berikan aku sekali lagi kesempatan untuk menunjukkan kuasamu untuk menjatuhkan bangsa Filistin. Dan terjadilah sesuatu yang ajaib. Gedung di mana mereka sedang berhimpun, mereka sedang mengejek-ngejek, mengolok, mempermainkan
Simpson sebagai satu permainan. Lalu dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya sekali lagi, dia kemudian bisa menyebabkan keruntuhan daripada gedung itu dan begitu banyak yang mati dari bangsa Filistin itu. Jadi, saudara, kita lihat bahwa karena menganggap dia kuat. Seringkali kita anggap saya kuat. Saya bisa sendiri. Saya bisa lakukan ini. Saya bisa lakukan itu. Saudara, bukankah ayat firman Allah katakan, bukan oleh kekuatan kita, tetapi karena roh Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Sebab itu jangan bangga kalau kita bisa mencapai ini, mencapai itu karena kita kuat. Kekuatan kita bisa lemah. Kalau kita kemudian lupakan Tuhan, maka kita lihat kejatuhan akan datang di dalam kehidupan kita. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kasih dia kesempatan satu kali lagi untuk membuktikan bahwa ada kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Sehingga akhirnya banyak orang-orang Filistin itu yang kemudian mengalami kematian. Termasuk juga tentunya Simpson juga mengalami kematian. Satu hal lagi dalam perjanjian baru, dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 19. Ada seorang kaya yang tentunya dalam segala usahanya dia sudah berusaha sehingga dia menjadi begitu kaya. Dia mulai bekerja, menghimpunkan hasil banyak, tempat di mana dia timbunkan segala hasil-hasilnya sudah terlalu penuh. Dia harus merombak dan memikirkan lagi bagaimana untuk membesarkan supaya lebih banyak lagi datang. Sampai pada satu waktu, lalu dia mulai bicara kepada dirinya, "Hei, kamu sudah mempunyai segala sesuatu. Kekayaan yang sudah miliki." Sehingga dia mulai bangga terhadap segala kekayaan. Dia katakan, "Sekarang biar berpuas-puaslah dengan apa yang engkau miliki itu semua." Tetapi apa yang terjadi? Allah melihat, Allah dengar, Allah mulai bicara melalui firman-Nya. Kalau malam ini aku mengambil nyawamu, kemana semua kekayaanmu itu? Lalu Tuhan katakan, "Ya, engkau kaya secara jasmani, mempunyai segala kekayaan. Tapi engkau dikatakan miskin secara rohani." Kaya, tetapi miskin secara rohani. Saudara mengerti, kalau kita miskin di hadapan Tuhan, saya itu cuma teringat dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, mulai ayat 16 sampai 18, dan di sana bicara tentang gereja Laodikea, gereja yang ketujuh. Ini gereja juga gereja yang diberkati. Sehingga pada waktu kepada mereka ditanya, apa yang mereka perlukan? Mereka kata, "Kami sudah mempunyai semua sudah cukup. Kami tidak perlu apa-apa lagi." Merasa bahwa mereka sudah mempunyai banyak kekayaan. Cukup itu. Puas dia dengan segala kekayaan. Tapi lalu Allah tunjukkan, "Hei, kamu sebenarnya miskin." Itu sebabnya kehidupan gereja Laodikea pada itu ada di dalam keadaan yang dikatakan tidak panas, tidak dingin, suam-suam. Dan ini keadaan suam membuat Tuhan kata, "Aku akan muntahkan kamu." Hati-hati. Jangan kita berpuas diri. Kita sudah mempunyai segala sesuatu. Kita bisa adakan apapun karena kita mempunyai kekayaan. Merasa puas dengan segala perkara-perkara kekayaan materi. Sehingga kita secara rohani, kita tidak perhatikan kita miskin di hadapan Allah. Jangan sampai kita seperti gereja ini. Suam akan dimuntahkan oleh Tuhan. Kita harus ingat bahwa
Tuhan adalah Tuhan penuh dengan kasih dan kemurahan. Dan Tuhan ingin membawa kita untuk menyadari, jangan sampai kami berbangga atas segala apa yang kami bisa capai untuk supaya namamu dipuji, ditinggikan atas segala prestasi yang engkau sudah dapatkan. Jangan engkau bangga atas kekuatan yang engkau miliki sehingga bisa buat apa saja. Juga tidak dengan engkau sudah kaya, lalu rasa puas diri, itu sudah cukup. Hati-hati. Jangan sampai kemudian kita lupa akan Tuhan. Saya ingin membaca dua ayat firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat yang ke-7. Kitab Yesaya pasal 63 ayat yang ke-7. 7 sampai ayat yang ke-10. Aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel. Yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya. Dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Puji Tuhan. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ayat yang ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Apa yang terjadi? Kalau kemudian Allah sudah nyatakan banyak kebaikan. Tetapi pada satu waktu mereka berontak. Dalam pemberontakan berarti mereka seolah lupa Tuhan. Jangan-jangan Tuhan menjadi musuh. Saudara bisa mengerti kalau Tuhan menjadi musuh kita. Apa yang kita akan dapat terima? Tentu sebagai ganjarannya. Kita akan kemudian dikalahkan, dirugikan, bahkan binasa. Sebagai ayat yang terakhir. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga yang sering kali dibacakan tentang keadaan akhir zaman yang akan menjadi begitu tense ya, atau jahat sekali masa itu. Banyak hal yang terjadi. Salah satu hal yang terjadi yaitu di dalam ayat yang kedua 2 Timotius 3 ada beberapa banyak ayat. Tetapi ada dikatakan orang akan tidak peduli agama. Sudah tidak mau agama, tidak mau percaya Tuhan. Kejahatan yang ada di akhir zaman. Dan bukankah sekarang banyak orang tidak mau pusing soal agama. Mereka lupa Allah. Dan ayat yang kelima di dalam 2 Timotius 3 itu katakan, akibatnya memang mereka kelihatannya seperti orang-orang yang rohani. Godliness ya. A form of godliness. Jadi seperti orang-orang yang bertuhan, yang berrohani betul. Tetapi sebenarnya mereka tidak punya kekuatan di dalamnya. Apa kekuatan kita? Kalau saudara ini kisah Rasul 1 ayat 8. Kita akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun. Kuasa di situ adalah dunamis. Kekuatan kita, kuasa kita ada Roh Kudus. Itu tidak ada sama sekali. Dalam orang-orang ini yang sama sekali lupa Tuhan. Mereka mungkin beribadah tapi sama sekali nggak peduli. Jangan harap melihat mereka mempunyai kekuatan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Itu sebabnya sebagai akhir saya mau katakan saudara-saudara, jangan sekali-kali kita lupakan Tuhan. Sekali kita di dalam Tuhan, tetaplah di dalam Tuhan. Karena kita akan melihat bahwa kekuatan Tuhan akan bertambah di dalam kehidupan kita. Menjadi satu gereja yang kuat untuk menghadapi segala musuh-musuh, kuasa-kuasa yang ada di atas muka bumi. Dan kita berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur dan terima kasih atas kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagai umat-Mu yang Engkau kasihi, yang Engkau sayangi, yang Engkau pedulikan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Benar-benar Tuhan, kami bersyukur karena itu Engkau janjikan bagi kami umat Tuhan. Tetapi di dalamnya Engkau ingatkan kami jangan sampai pada satu waktu kami bisa melupakan Engkau. Sebab itu Engkau mau kami berhati-hati dalam langkah hidup kami. Jangan sampai hilang dari ingatan kami kepada Engkau Allah yang Maha Kuasa itu. Yang sudah menolong kami sampai di sini. Dan tetap akan menolong kami di hari-hari yang mendatang. Karena kesetiaan-Mu. Karena firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami itu hidup. Iya adanya. Sebab itu Tuhan tolonglah. Karena firman-Mu pun nyatakan kalau sampai kami lupa akan Engkau. Kami lupa kepada firman-Mu. Kami lupa untuk datang sujud menyembah Engkau. Karena banyak hal yang membuat kami bisa lupa Tuhan. Jangan sampai kami harus mengalami hal-hal yang benar-benar akan membawa kami Tuhan kehilangan segala berkat-berkat ilahi. Bahkan kebinasaan bisa datang dalam hidup kami kalau kami lupa sama sekali kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau ingatkan kami melalui firman-Mu. Supaya kalau kami masih ada di dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Supaya kami selalu menjaga hidup kami. Tetap hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu saja. Sehingga benar Tuhan. Jangan sampai ada sesuatu yang akan menceraikan kami dari kasih-Mu. Bukankah itu firman-Mu katakan? Tidak ada sesuatu pun akan menceraikan kami tetap di dalam Engkau. Sampai kami boleh ada bersama dengan Engkau di dalam kekekalan nanti. Terima kasih firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Dan kami boleh tetap berjalan dari hari ke hari. Tuhan kami berjalan dalam kebenaran-kebenaran sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami kembalikan kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, saya ajak kita semua tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam sorga, pada saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami sampai saat ini. Dan sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan kami, sucikan kami Tuhan, agar kami layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada saat ini. Dan kami memperoleh berkat, kami memperoleh kesembuhan, kami memperoleh kuasa melalui perjamuan yang kami laksanakan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur
Saya akan bacakan ayat dari firman Allah sebelum kita makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita makan dari tubuh Yesus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami hanya dapat berkata berterima kasih Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur kepadamu untuk semua yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Untuk pengorbananmu yang telah Engkau kerjakan untuk kami Tuhan. Jangan satu kami pun akan melupakan akan kebaikan-Mu. Tetapi kami terus mengingat dan membawa kami hidup lebih dekat lagi dengan Engkau. Sampai kami mencapai kesempurnaan dan hidup bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu dalam ibadah kami pada saat ini. Dan Engkau juga yang akan menyertai kami di hari-hari yang akan datang. Jaga dan pelihara kami, lindungi, pagari kami, dan jadikan kami berkat dimanapun kami berada untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, yang akan menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.